Kebakaran di ruang operasi merupakan kejadian yang jarang terjadi namun berpotensi menimbulkan bencana. Akan tetapi, kebakaran tersebut dapat dicegah dengan mengikuti rekomendasi yang telah ditetapkan. Setiap anggota tim beda harus dididik dan dilatih untuk mengikuti prinsip-prinsip pencegahan kebakaran ruang operasi. Video ini mengulas komponen penting dari rekomendasi terkini berdasarkan algoritma pencegahan kebakaran oleh Anesthesia Patient Safety Foundation. Terjadinya kebakaran memerlukan 3 komponen: sumber api, sumber bahan bakar, dan oksidator. Sebuah kebakaran dapat terjadi jika ketiga komponen tersebut bergabung dalam kombinasi yang tepat. Di ruang operasi, sumber pengapian, sumber bahan bakar, dan oksidator dapat ditemukan dalam jumlah berlimpah. Sebagian besar kebakaran di ruang operasi terjadi selama operasi yang melibatkan kepala, wajah, leher, dan dada bagian atas. Pembedahan di area tersebut mendekatkan sumber api ke saluran napas pasien, di mana oksidator seperti oksigen atau nitrous oksida mungkin digunakan. Umumnya, penggunaan oksigen 100% selama sedasi dengan saluran napas alami menjadi akar penyebab masalah dari sebagian besar kebakaran di ruang operasi. Membatasi konsentrasi oksigen yang disalurkan atau mengendalikan jalan napas untuk menjaga agar oksigen tidak keluar ke area bedah merupakan strategi pencegahan dasar. Untuk prosedur di jalan napas, selalu pertimbangkan untuk membatasi konsentrasi oksigen kurang dari 30% dan menghindari penggunaan nitrous oksida bahkan saat menggunakan selang endotrakeal. Mencegah kebakaran ruang operasi memerlukan penilaian risiko menyeluruh sebelum setiap prosedur anestesi dan manajemen yang berhati-hati dalam prosedur berisiko tinggi. Komunikasi antara dokter bedah dan dokter anestesi selama masa jeda sebelum prosedur dan sepanjang prosedur diperlukan untuk menyepakati penilaian risiko kebakaran, mengonfirmasi penggunaan sumber panas apapun, serta rencana pengelolaan oksidator. Dalam semua kasus, perawat dan dokter bedah harus menghindari pengumpulan cairan antiseptik pembersih kulit berbahan dasar alkohol dan memberikan waktu pengeringan yang cukup. Pertanyaan pertama yang perlu ditanyakan dalam penilaian risiko adalah, apakah pasien berisiko mengalami kebakaran akibat pembedahan? Prosedur yang melibatkan kepala, leher, dan dada bagian atas, di mana menggunakan sumber api, dianggap berisiko tinggi untuk terjadi kebakaran akibat pembedahan karena kedekatannya dengan saluran napas dan potensi konsentrasi oksidator yang tinggi. Jika pasien tidak berisiko, lanjutkan prosedur, tetapi lakukan penilaian kembali perubahan dalam risiko kebakaran secara berkala. Sebaliknya, jika pasien berisiko tinggi, harus bertanya, apakah pasien memerlukan suplementasi oksigen? Jika jawabannya tidak, biarkan pasien bernapas dengan udara ruangan. Namun, jika pasien memerlukan suplementasi oksigen, apakah konsentrasi oksigen lebih dari 30% diperlukan untuk menjaga saturasi oksigen yang adekuat? Jika tidak, gunakan alat pengantar seperti blender atau outlet gas umum untuk menjaga konsentrasi oksigen di bawah 30%. Jika untuk mempertahankan oksigenasi yang adekuat membutuhkan konsentrasi oksigen disalurkan lebih dari 30%, amankan jalan napas dengan selang endotrakeal atau alat jalan napas supraglotis. Meskipun pengamanan jalan napas merupakan metode yang dipilih untuk mencegah kebakaran, pada kasus yang jarang terjadi, di mana penggunaan alat saluran napas menimbulkan risiko yang tidak semestinya, akumulasi oksigen di area bedah dapat diminimalkan dengan tirai, draping, terbuka untuk memberikan paparan luas area bedah pada lingkungan. Sebagai kesimpulan, pemberian oksigen yang diperkaya secara terbuka merupakan penyebab utama sebagian besar kebakaran ruang operasi yang serius. Tetapkan risiko kebakaran pada setiap prosedur dan identifikasi situasi yang berisiko tinggi terhadap kebakaran. Bekerja samalah dengan semua anggota tim selama prosedur berlangsung untuk meminimalkan keberadaan lingkungan yang kaya akan oksidator di dekat sumber api. Kelola penyaluran oksigen 30% dalam situasi berisiko tinggi.
Dalam kasus yang jarang terjadi di mana pengendalian jalan napas mempunyai risiko yang tidak dapat diterima, konfigurasikan tirai bedah untuk meminimalkan akumulasi oksigen dan nitrous oksida serta mencegah oksidator ini mengalir ke area pembedahan. Kontrol jalan napas dengan selang endotrakeal atau alat jalan napas supraglotis jika konsentrasi oksigen yang diberikan tidak dapat dipertahankan di bawah 30%. Selalu biarkan larutan pembersih kulit mengering. Berkomunikasi dengan dokter bedah setiap kali sumber api mungkin digunakan di dekat lingkungan yang kaya oksidator, atau ketika ada potensi peningkatan konsentrasi oksidator di lokasi pembedahan. Basahi kain kasa dan spons yang digunakan dekat sumber api. Dengan memahami penyebab kebakaran dan menerapkan strategi manajemen yang direkomendasikan, dokter anestesi dan staf ruang operasi dapat bekerja sama untuk mencegah kebakaran akibat pembedahan.